Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 31 Januari 2024, berjudul Yang Lebih Kuat dari Yang Terkuat. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 5, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, yang lebih kuat dari yang terkuat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, nama di atas segala nama, agar supaya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia, muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud Yesus yang lebih kuat dari yang terkuat, agar kita lebih sungguh-sungguh berjuang dalam mempertahankan iman dan berusaha memenangkan penghormatan karena kebenaran akan menang. Marilah kita bangun, peperangan sedang berkecamuk, kebenaran dan kepalsuan sedang mendekati pertarungan terakhir. Marilah kita berbaris dan berjalan di bawah panji-panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu, dan berjuang mempertahankan iman dan memenangkan penghormatan. Karena kebenaran akan menang, dan kita akan lebih daripada pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Saat belas kasihan yang berharga sedang mau ditutup, marilah kita memastikan diri untuk kehidupan kekal, agar kita memuliakan Bapa kita yang di surga, dan menjadi sarana penyelamatan jiwa-jiwa yang telah ditebus Kristus. Kedua, yang dimaksud Yesus yang lebih kuat dari yang terkuat, agar kita sekalipun tidak memahami cara Tuhan menolong, namun kita harus menaruh percaya bahwa Yesus sebagai penolong yang lebih kuat dari segalanya. Orang Kristen selamanya mempunyai penolong yang lebih kuat di dalam Tuhan. Kita mungkin tidak memahami cara Tuhan menolong, tetapi inilah yang kita ketahui, Dia tidak pernah menggagalkan mereka yang percaya kepadanya. Sekiranya orang Kristen dapat memahami berapa kali Tuhan memberikan perintah kepada mereka agar maksud musuh yang menyangkut mereka tidak terlaksana, mereka tidak akan tersandung di jalan sambil mengomel. Iman mereka tetap pada Allah dan tidak ada pencobaan yang berkuasa menggoncangkan mereka. Mereka akan mengakui Dia sebagai sumber kebijaksanaan dan kegunaan, dan Dia akan laksanakan apa yang diinginkannya untuk dikerjakan melalui mereka. Ketiga, yang dimaksud Yesus yang lebih kuat dari yang terkuat, agar kita menemukan kebahagiaan di dalam kebahagiaan orang-orang yang kita tolong dan berkati. Gereja Allah adalah istana kehidupan yang suci, penuh dengan pelbagai pemberian dan diberkati dengan Roh Kudus. Para anggota jemaat menemukan kebahagiaannya dalam kebahagiaan orang-orang yang mereka tolong dan berkati. Ajaib pekerjaan yang direncanakan Tuhan untuk dilakukan melalui gerejanya agar namanya dimuliakan. Keempat, yang dimaksud Yesus yang lebih kuat dari yang terkuat, agar kita tidak memandang rendah orang lain, tetapi sebaliknya, kita harus senantiasa merendahkan hati di bawah tangan Allah yang perkasa. Janganlah berdoa kepada Allah untuk merendahkan kita, karena bila mana Allah memegang kita, Dia akan merendahkan kita dengan satu cara yang kita tidak akan sukai. Tetapi setiap hari kita harus merendahkan hati di bawah tangan Allah yang perkasa. Kita harus mengusahakan keselamatan kita sendiri dengan rasa takut dan gemetar. Sementara Allah sendiri bekerja di dalam diri kita untuk melakukan kehendak dan kesenangannya. Kita bekerja sama dengan Dia, sementara Ia bekerja melalui kita. Demikianlah renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.